kesempatan yang sangat mulia ini kita ingin coba mengambil pelajaran dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah. Kisah berkenaan dengan Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda, di mana Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tak kala Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda yang dimaksud adalah istri Abu Darda, istri sendiri, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Jadi ketika Salman Al-Farisi berkunjung, berziarah, bersilaturahmi ya ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda ataupun istri dari Abu Darda ini dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya kepadanya, "Mengapa keadaan kamu seperti itu?" Wanita itu menjawab kemudian, maksud wanita inilah istri dari Abu Darda, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi kepada dunia." Jadi istri Abu Darda memberi jawaban kepada Salman, suamiku maksudnya Abu Darda itu dia tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Jadi kami udah biasa aja seperti ini. Walaupun pakaian seperti ini kusut, ya udah biasa. Walaupun terkadang kami mampu untuk memiliki baju yang lebih indah, namun kami ya, kepingin seperti ini aja. Dan Abu Darda mengajarkan aku seperti itu. Nah kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, "Makanlah, silakan makan wahai Salman, karena saya sedang berpuasa, kamu aja yang makan," kata Abu Darda yang sedang menyuguhkan makanan kepada Salman sebagai tamu pada saat itu. Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau juga makan bersamaku." Maka Abu Darda pun kemudian makan, tidak jadi berpuasa karena atas nasihat dan permintaan dari Salman. "Masa aku aja yang makan, kamu tidak ikut makan bersamaku wahai Abu Darda? Kan gak enak." Maka kemudian Abu Darda pun membuka puasa sunnahnya pasti, kemudian untuk menemani makan bersama Salman. Pada malam harinya, berarti dari kisah ini kita ketahui bahwa Salman menginap di rumah itu. Di rumah siapa? Abu Darda. Nah, di malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata kepadanya, "Tidurlah." Maksudnya apa? Abu Darda itu bangun malam, sholat tahajud lama sangat, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan gak tidur, bersambung-sambung sholatnya tanpa istirahat. Kemudian Salman pun menasihatinya, "Tidurlah wahai Abu Darda, jangan seperti itu kali, istirahat, jangan maksa kali," gitu maksudnya. Kemudian Abu Darda pun ikut mendengar nasihat Salman, ya. Kemudian Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman berkata lagi kepadanya, "Tidurlah hingga pada akhir malam." Ya, Salman berkata, "Bangunlah," nah, karena memang sudah masuk waktu yang tepat untuk tahajud, yaitu sepertiga malam terakhirnya, baru bangun sekarang, kamu sholat. Kemudian bangunlah kemudian Abu Darda dan Salman sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak." Nah ini setelah tahajud. Padahal bisa saja enggak Salman menasihati Abu Darda dari kemarin itu, dari sebelumnya, sebelum tidur mungkin. Ya bisa-bisa saja. Namun mungkin pada saat itu Abu Darda belum cukup mampu untuk mendengar nasihat Salman. Toh Salman pun merasa diri juga, aku tamu di rumah ini. Nah, ini sebagai bab adab. Gak mungkin banyak protes dulu. Ya. Biar dulu 1 hari. Dan itu sangat tepat, waktu momentum yang sangat tepat bagi Salman Al-Farisi untuk menasihati Abu Darda, yaitu setelah tahajud.
Karena waktu yang sangat tepat. Kenapa? Kenapa kita bahasakan waktu sangat tepat? Karena hatinya Abu Darda pada saat itu lagi sangat-sangat damai. Hati yang sangat tenang habis sholat tahajud sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita memberi nasihat seperti itu di saat jam seperti itu, berkemungkinan besar dia akan sangat menerima nasihat tersebut. Maka tepatlah Salman Al-Farisi ini dalam memilih waktu untuk memberi nasihat yang lebih spesifik kepada Abu Darda, yang dipandang oleh Salman pada saat itu Abu Darda ini udah nggak normal nih, ya, sudah nggak wajar seperti ini gaya beribadah, gaya berkehidupannya. Dari pertama dia melihat istrinya bajunya compang-camping, kusut, ya, kemudian juga makanannya dia sampai berpuasa, sering berpuasa, ya, kemudian juga di malam hari dia sering sholat malam tanpa berhenti, bahkan tanpa tidur. Nah, di situ ini kayak nggak wajar nih. Maka kemudian Salman menasihati dengan nasihat yang sangat indah. Apa kata Salman kepada Abu Darda? Wahai Abu Darda, bagi Robmu ada hak, bagi dirimu juga ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut, kata Salman kepada Abu Darda. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia cerita kepada Rasulullah, Rasulullah, aku padahal puasa loh. Apa salahnya dengan puasa? Istriku berpakaian seperti itu karena zuhud, ya. Dan aku sholat malam, itu bagus. Kemudian apa kata Rasulullah? Salman itu benar. Nabi mengatakan apa? Salman itu benar. Sikap Salman kepadamu, nasihat Salman kepadamu itu yang benar. Nabi nggak mengatakan kamu salah, kamu keliru, tapi ada bahasa yang lebih bagus apa? Salman itu benar. Dalam artian apa kalau udah Rasulullah katakan Salman yang benar? Abu Darda salah gitu. Salah sikapnya seperti itu. Nggak kayak gitu kali juga kita menjalani kehidupan dunia ini, harus berbaju-baju yang kayak mana gitu. Jangan kita menampilkan tampilan-tampilan yang kita bikin-bikin, yang kita buat-buat. Padahal kita mampu. Islam memang tidak menginginkan kita untuk hidup dalam kemewahan, tapi hiduplah dalam kewajaran, kesederhanaan, wajar. Karena Islam juga mengajarkan kita kepada keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah, maha indah, dan sangat menyukai, menyenangi, mencintai keindahan, termasuk dalam berpakaian. Jangan dibikin-bikin kumuh kayak itu maksudnya. Apa salahnya kalau kita memang mampu, kita memakai pakaian yang layak, rapi, bagus, jangan kusut, digosok, jangan dianggap ini zuhud. Enggak rapi itu namanya. Dan itu keliru dan salah dalam Islam. Baju kita kenakan baju dengan alasan zuhud, nggak mau kita gosok, nggak mau kita cuci-cuci. Baju udah bertahun-tahun gitu aja warnanya, dari warna putih jadi ke warna hitam, jadi warna hitam jadi ke putih. Nah, namanya zuhud katanya. Zuhud macam apa? Dari mana kita contohkan zuhud dari seperti itu? Rasulullah nggak seperti itu juga. Rasulullah nggak kayak gitu kali, gitu kan? Para sahabat juga nggak seperti itu. Ada bahkan di antara sahabat yang kepingin tampil zuhud, tapi zuhud menurut ijtihadnya. Ternyata seperti Abu Darda yang dia berijtihad seperti beliau sendiri, yang mana pada saat itu dia menyangka, berpersepsi bahwa yang seperti ini udah sangat mulia dalam Islam, ternyata malah itu keliru. Dan Salman mengatakan nasihat yang sangat indah, bagi Robmu ada hak, bagi dirimu juga ada hak, bagi keluargamu ada hak, maka penuhilah setiap hak-hak tersebut. Apa hak kepada Allah? Solat. Waktu solat tiba, solat. Zikir. Baca Quran. Jangan sampai kita sedang baca Quran dengan alasan tadarus, ada orang yang ingin berkonsultasi kepada kita, datang untuk bercurhat, untuk meminta solusi pendapat dari masalahnya, kita malah cuek. Ini nggak bagus. Ada yang seperti itu nggak? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak disapanya dulu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, ada apa, bagaimana kabarnya? Enggak, dia lanjut lagi. Cuma waalaikumsalam cuman. Itu pun alhamdulillah lah masih diucapkannya salam. Ada orang kaku. Assalamualaikum, lagi baca Quran. Kamu suka aja gangguin orang katanya. Ini nggak boleh seperti itu muslim. Apalagi itu orang tua kita yang meminta kita sesuatu, bantuan. Ada hal yang ingin disuruhnya kepada kita,
tapi kita cuek, ini termasuk kedurhakaan. Walaupun kita sedang baca Quran. Coba. Kemudian banyak dalam kehidupan kita ini, kadang kita udah kaku gitu. Beragama ini jumud. Apa jumud? Kaku. Tadarus di masjid, gak mau keluar di masjid dari pagi ke pagi lagi. Katanya apa? Aku ingin beribadah, aku hijrah. Bukan kayak gitu kali, hijrah juga. Banyak orang udah hijrah sebelum kita. Nggak seperti itu gaya hijrahnya. Ya, bersosial tetap bersosial, mencari nafkah tetap mencari nafkah. Kalau ingin ke kebun tetap ke kebun. Yang berjualan tetap berjualan. Waktu sholat tiba, dia sholat. Ada waktu, kemudian dia bertadarus. Kemudian dia juga mengunjungi saudaranya bersilaturahmi. Nggak kaku seperti yang kita pahami Islam ini. Ya ini. Karena apa? Sekali lagi, untuk Allah ada hak. Hak Allah penuhi. Jangan buat syirik. Kalau azan dikumandangkan, tinggalkan jual beli. Sholat 5 waktu. Oke. Kemudian apa lagi? Untuk keluarga ada hak. Hak nafkah. Hak membersamai mereka. Bersenda gurau dengan mereka. Mendidik mereka. Pakaian mereka kita berikan dengan yang layak. Makanan yang juga yang benar. Makanan yang halal, yang thayyibah. Bukan asal-asal makan. Ini kan dari hari seumur hidup itu aja menunya. Karena zuhud katanya. Kita kan nggak perlu lagi pikirin dunia. Kita akhirat. Nggak kayak gitu kali. Makanlah itu telur tiap hari. Sampai bulat pikiran kita, betul? Kemudian sakit perut. Nggak sanggup ibadah juga akhirnya, nggak sanggup tadarus, nggak sanggup ngafal Quran. Nah, coba masa sesuatu hal bisa mengganggu hal yang lain? Ini nggak boleh dalam Islam. Maka bagi Rob ada hak, bagi keluarga ada hak, bagi dirimu juga, kata Abu Darda apa? Kata Salman kepada Abu Darda, bagi dirimu juga ada hak. Apa bagi dirimu? Makan, minum, tidur, istirahat juga. Jangan sholat malam sampai nggak tidur. Tidur, istirahat. Kemudian apa? Makan, minum. Kalau berpuasa, puasa Daud selang-seling silahkan. Ini puasa tiap hari, nggak bagus. Ya, juga ada hak bagi badan kita. Mandi juga, itu hak bagi diri kita. Jangan nggak mandi-mandi. Ini ada mandi sunnah katanya, hari Jumat. Yang lain berarti bid'ah. Ini bukan kayak gitu cara memahami agama. Bukan berarti karena sunnah mandi hari Jumat, berarti hari lain nggak perlu mandi karena bid'ah, enggak. Kebersihan itu dijaga. Jangan membawa-bawa nama zuhud dengan nggak mandi. Itu dukun mungkin, ilmu hitam mungkin. Kalian belajar ilmu hitam mungkin nggak mandi-mandi. Karena kalau mandi nanti hilang ilmunya, betul? Ini nggak gosok gigi. Gosok gigi pakai serabut kelapa, katanya zuhud. Nggak kayak gitu kali. Radikal kali, betul? Ini zaman bukan nggak boleh. Tapi kalau kita tampil beda yang lain, berapa lah sikat gigi? Berapa harganya? Berapa sikat gigi harganya coba? 1.000 mungkin ya? Enggak. 2.000, 3.000. Kalau 3.000 uang untuk beli sikat gigi, itu uang 3.000 itu bercecer itu di lantai-lantai rumah kita kadang. Betul? Di bopet 1.000, 2.000, bopet ini 1.000, di bawah kasur 1.000. Kita aja yang sok kali juga. Kalau udah uang kayak gitu, bukan uang lagi seakan-akan. Enggak, kalau kita kumpul 1.000 berapa udah itu? Ini kita nggak sopan kadang kepada uang receh itu ya. Hal uang receh itulah ya kalau kita kumpul dikit-dikit jadi apa namanya? Kayak mana itu pepatahnya? Sikit-sikit jadi bukit. Sikit-sikit jadi bukit. Ya gitu. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar sekali pelajaran yang bisa kita dapati dari kisah Salman dengan Abu Darda. Maka begitulah jadi muslim. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu adalah hablum minallah atau hablum minan nas, ataupun juga muamalah, ataupun yang berhubungan dengan diri kita pribadi secara privasi, kalau itu diniatkan karena Allah, semua jadi ibadah. Bisa dipahami itu? Semua jadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Maka pahami apa yang dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda, yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda ini, bagi Robmu ada hak, bagi keluargamu ada hak, dan bagi dirimu juga ada hak. Maka penuhilah setiap hak tersebut. Kepada Allah penuhi haknya, kepada keluarga penuhi haknya, kepada dirimu juga penuhi haknya. Itulah muslim yang benar. Seperti itulah semestinya kita jadi muslim. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah
Salman dan Abu Darda ini, dan kisah ini adalah terdapat dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.